Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di pelatihan persiapan PPDB 2022. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara promosi. Oke, di antaranya nanti kita promosi, bagaimana sih promosi banner, brosur ya, brosur, lalu ribbon ataupun desain feed. Ya, kalau website nanti biasanya ini include ya, include di brosur, feed ataupun report. Oke, bagaimana caranya? Silahkan ikuti video ini sampai habis. Oke, yang pertama-tama yaitu promosi ya, itu jika bentuknya itu ada dua, cetak sama digital. Oke, untuk cetak sendiri diantaranya itu adalah brosur. Oke, nanti yang bisa teman-teman biasanya kan cara promosi. Kalau brosur biasanya apa? Yaitu brosur yang ya yang biasa saja, yang biasanya teman-teman share atau teman-teman ketahui itu biasanya brosur biasa. Tapi seiring berkembangnya waktu, brosur ini bisa bertransformasi lebih bagus lagi. Oke, untuk brosur bagaimana cara promosinya? Yaitu dengan cara teman-teman ya misal nge-share atau menyebar brosur ini kepada target konsumen atau target yang tepat. Jadi jangan sampai salah sebar brosur. Oke, targetnya siapa? Ini tergantung sekolah teman-teman. Misalkan kalau sekolah teman-teman itu adalah SD, itu berarti targetnya itu yang harus disebar brosur adalah orang tua gitu ya, orang tua di TK atau RA ya, di TK-TK lah. Jadi targetnya itu adalah tingkatan di bawahnya gitu. Lalu kalau misalkan MTS atau SMP berarti teman-teman share brosur itu kepada ini ya di sekolah-sekolah ataupun wali ya, wali sekolah dasar. Dan kalau di SMA itu nanti akan nge-share atau menyebar brosur ke SMP dan sederajat. Ya, jadi intinya itu yang di-share atau dibagikan itulah brosur tingkat bawahnya gitu. Lalu kalau perguruan tinggi ya jelas yaitu di-share atau disebar ke SMA. Oke, kalau yang jelas kalau teman-teman langsung share atau langsung nyebar ke ini ya, ke sekolah nasional itu lebih tepat teman-teman karena sudah tepat sasaran. Jadi misalkan saya SMP, misalkan sekolah saya SMP, lalu saya merekrut nge-share brosur itu ke SD-SD terdekat daerah sekolah saya. Nah, di-share gitu, disebar ke sekolahan biar nanti itu dilihat oleh orang tuanya. Karena apa? Kalau untuk sekolah TK, sekolah dasar, SMP maupun SMA itu keputusan final itu tetap kepada orang tua. Jadi kita memberi brosur ke anaknya biar nanti disampaikan ke orang tuanya. Tapi untuk mungkin SD, TK. Kalau SMP, SMA itu anak mulai ngambil alih. Jadi tidak 100% orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak semuanya gitu. Ada yang orang tua ngikut anaknya atau manut kepada orang tua manut pada anak. Ada juga yang orang tua harus gini, mengatakan harus sekolah ini gitu ya. Tapi kalau yang TK, SD itu memang yang andil adalah orang tuanya. Jadi karena wawasan anak-anak itu kan masih ini masih belum begitu luas, jadi belum bisa cari sekolahan-sekolahan yang bagus gitu. Jadi yang berperan aktif adalah orang tuanya. Nah, jadi berdasar latar belakang itu untuk brosur nanti di-share ke siswa lalu dia disampaikan ke orang tuanya. Tetapi kalau misalnya tidak sampai ke orang tuanya ini jadi masalah. Kalau brosur berarti mungkin teman-teman perlu kerjasama kepada sekolah yang dituju. Misalkan pada saat rapot itu teman-teman mungkin dari SMP untuk SD gitu ya. SMP itu titip brosur saat rapotan. Kayak jangan nge-share di
sembarangan ya. Kalau itu kerjasama dengan sekolah, minta untuk mengirim surat kepada orang tua, intinya surat rekomendasi sekolahan gitu ya. Jadi itu teknik marketingnya. Kalau teman-teman ngasal, misalkan berbrosur di tempat swalayan dan lain-lain, itu yang datang itu belum tentu orang tua yang punya anak gitu kan. Tetapi kalau misalkan seperti itu tadi, jadi ke sekolahan tertentu, sekolahan bawahnya maksudnya tingkatannya mungkin kalau saya sekolah SMP di SD, jadi ke sekolah SD tertentu kerjasama dengan sekolahan, entah. Tapi kalau seperti itu kita pasti harus ini ada imbal balik, mungkin kita memberi sesuatu, nah itu sebagai ucapan terima kasih itu perlu Kak. Mungkin entah itu komputer ataupun yang lain itu perlu. Ya, misalkan kalau kerjasama tingkat seperti itulah ya, ataupun apa ya. Nah, kalau misalkan ya memang sulit tapi teknik marketing kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita ketika minta bantuan itu harus ada umpan balik, entah ucapan terima kasih dalam bentuk apapun yang tentunya menguntungkan mereka seperti itu ya. Itu adalah teknik marketing ya. Nah, bukan berarti menyogok itu bukan ya. Karena gini, kita kan ngiklan kan, misalkan ngiklan di Facebook Ads atau Google Ads atau iklan, nah itu kan pasti habisnya jutaan kan. Tapi kalau seperti itu kan tidak tepat sasaran kadang-kadang kalau kita tidak menguasai ilmu periklanan. Nah, cara yang paling tepat adalah seperti itu. Jadi kita bersama dengan sekolah bawahnya kita, maksudnya bawah tingkatannya. Setelah itu kita harus memberi umpan balik entah kerjasama dalam bentuk apapun itu sangat penting ya. Kecuali sekolah kita sudah memang ke sekolah teman-teman memang sudah jos atau sudah top lah, ibaratnya sekolah favorit yang dicari-cari ya, itu tidak sampai seperti itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan belum ya, itu salah satu opsi yang bisa teman-teman pilih ya. Tapi sebaik-baiknya marketing kalau produk kita masih masih biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan kan kita ya susah ya. Maksudnya susah itu marketingnya bagus tapi produknya tetap sama kan ya. Jadi tetap memperbaiki produk yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini produknya kita perbaiki, setelah itu kita juga dibarengi dengan marketing yang bagus ya. Produk bagus tetapi marketing kurang bagus itu butuh waktu lama. Marketing bagus tetapi produk kurang bagus ya, ya butuh ini, butuh apa ya? Malah menimbulkan nama pencemaran nama karena dikira baik ternyata kurang baik. Nah, yang berarti kita harus jalan. Produknya kita ini kita tingkatkan kualitasnya, sistem sekolahnya digodok lagi, dievaluasi, gurunya dievaluasi, perlu diberi pelatihan-pelatihan, peserta didiknya gimana biar berprestasi, biar lulusannya bagus dan fasilitas ditambah ya. Nah, ini adalah kuncinya. Kalau teman-teman tidak melakukan upgrade, ya pasti akan ketinggalan kereta. Mungkin ini akselerasinya atau misalnya persaingannya atau semangatnya itu akan terasa ketika di swasta ya. Jadi kalau swasta kan kalau tidak berinovasi pasti akan ketinggalan. Mungkin teman-teman yang sudah ngajar di SD itu ya, ini kan mereka teman-teman saya yakin berada di zona nyaman dalam artian tidak akan terancam apa-apa. Dalam artian entah itu siswanya sedikit, maksudnya tidak sampai habis lah ya, entah siswanya sedikit atau banyak kan tidak pengaruh. Tetapi kalau yang di swasta itu kan terus memperbaiki diri, mengevaluasi diri gimana biar tetap bertahan ya. Nah, dari itu maka eh, bisa dibilang, bisa dilihat gitu ya, sekolahan-sekolahan itu yang swasta bisa lebih tangguh karena terus survival ya, karena setiap tahun wah gimana tahun depan ada siswanya atau enggak kan gitu. Nah, dan itu sebuah apa ya, istilahnya di sekolah swasta sama sekolah negeri itu, sekolah swasta itu zona tidak nyaman, sekolah negeri itu zona nyaman bagi guru loh ya, bagi guru.
Tapi ya nggak tahu, saya sendiri tidak berada di guru negeri gitu ya. Jadi saya lebih suka survive, jadi terus melakukan evaluasi diri, peningkatan diri yang saya rasa seperti itu. Karena kita nggak tahu bulan depan atau saya tahun depan sekolah tetap menerima ini siswa banyak atau enggak. Jadi akan terus memperbaiki diri ya. Itu zona tidak nyaman ya. Ya dinikmati saja teman-teman karena itu adalah seni ya, seni dalam bertahan hidup. Oke, itu ya untuk brosur jadi desain harus tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran kita akan membuang uang ya, membuang anggaran. Tuh. Oke, selanjutnya oke, itu desain Tuipon ya, promosi untuk digital desain Tuipon. Untuk desain Tuipon ini teman-teman bisa ini ya, bisa digunakan terutama wajib kepada guru ya, guru-guru dan keluarganya. Kalau perlu diajak keluarga ya, karena semakin banyak yang menggunakan cangkupannya semakin luas. Ini kaitannya dengan kontak di WA ya. Ini tentunya Tuipon dipakai di WA atau sosmed profil ya, tentunya profil maksudnya di sini. Profil WA atau sosmed. Oke, sosmed. Nah, ini harus dipakai untuk guru ya. Kalau perlu ngajak keluarga, kalau memang teman-teman semangat untuk ini untuk memajukan sekolahnya, jadi profil WA, Telegram ataupun sosial media, Facebook dan lain-lain itu diganti memakai Twibbon ya, Twibbon. Nah, itu ajak keluarga ya, karena ini berkaitan dengan promosi. Jadi ketika satu keluarga misalkan 5 gitu, 5 orang tersebut berada di satu orang misalkan 3 grup kan berarti sudah promosi di grup yang lain. Jadi ini sangat-sangat penting. Itu pun tidak hanya dipakai oleh guru, kalau bisa ngajak keluarga guru, karyawan, staf, lalu lebih tinggi lagi ngajak siswa-siswanya ya, siswa-siswa diajak minta memakai Twibbon ya. Misalkan ada 100 siswa kan otomatis kita bisa dibilang sudah promosi ke minimal 100 orang. Lalu wali santri, wali siswa itu juga bisa dimintai untuk memakai Twibbon ya. Ayo anak-anak kita pakai Twibbon ini untuk wajib gitu saja. Siswa wajib memakai Twibbon di profil WA atau Facebook atau Instagram atau TikTok gitu. Wajib hukumnya kalau sampai ketahuan mungkin atau yang pakai akan dapat tambahan nilai gitu. Tidak masalah ya, ini strategi marketing. Tapi entah cara mewujudnya sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tuh. Lalu hubungi juga tentunya kan setiap ada paguyupan wali, nah itu diajak semuanya. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu wali untuk memakai desain Twibbon sekolahan. Oke, nanti kita harus beri feedback, ucapan terima kasih ataupun apa, itu harus dikasih, jangan sampai dibiarkan saja. Minta tolong, tidak ada umpan balik, itu di dalam bisnis itu sebuah apa ya, sebuah kurang pantas lah gitu. Jadi ketika kita minta tolong kita harus memberi sesuatu, entah itu dalam bentuk hubungan ataupun dalam bentuk material ataupun yang lain, itu harus ada feedback ya, ada umpan balik. Jadi ketika kita minta tolong kita harus memberi sesuatu. Tidak harus dalam bentuk uang teman atau barang, entah itu apa, itu silahkan ini dimanfaatkan. Jadi harus ada umpan balik. Jangan sampai kita kalau apalagi berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan ini berkaitan usaha gitu ya. Kita minta tolong jangan sampai hanya mengucapkan terima kasih, itu kurang kurang pas ya, kurang pas. Karena kita tidak menghargai. Kenapa kurang pas? Kalau misalkan hanya terima kasih ya, gitu ya sudah minimal itu sangat-sangat minimal dan kurang saya rasa. Jadi kita eh, harus menghargai waktu yang diberikan karena minta tolong tersebut. Oke, gitu ya. Itu prinsipnya, maka jangan dikira teman-teman mungkin, oh,
ekonomi atau bisnis ini mungkin yang diraih cuma untung-untung, dan itu kurang tepat teman-teman. Jadi ketika kita terjun di bisnis, kita tahu rasanya usaha. Jadi salah satunya ketika kita minta tolong, kita harus memberi feedback. Ucapan terima kasih itu adalah hal yang paling paling apa ya, paling paling minim lah. Itu ibaratnya bisa umpama nilai itu sudah hampir di bawah KKM. KKM-nya 70 itu mungkin 69,999 gitu. Jadi kalau bisa ya kita harus memberi feedback sesuatu. Ya kalau bisnis ya tentunya mungkin produk ataupun yang lain, atau misalnya kalau sekolah ya silakan teman-teman cari-cari sendiri ya. Yang penting minimal jangan sampai terima kasih saja gitulah. Oke gitu ya. Jadi itu untuk yang Wibon. Jadi ajak guru, karyawan, keluarganya, lalu ajak ke siswa, dan ajak ke wali siswa. Oke, itu yang Wibon. Kalau seperti itu nanti marketingnya lebih cepat teman-teman ya, lebih ibaratnya kalau pohon itu akarnya banyak ya. Dapat kalian lihat ini ya, bicarakan ini Wibonnya ini dipakai ke wali kelas ini, dipakai ini, jadi lebih jangkauannya lebih luas seperti itu. Selanjutnya yaitu desain feed ya. Desain feed ini teman-teman harus sering upload yang namanya feed. Itu adalah konten yang di-upload di sosial media. Itu harus rutin ya. Bukan banyak tetapi rutin. Ingat itu ya, bukan banyak tetapi rutin. Rutin bagus, banyak juga lebih bagus lagi. Tapi yang nomor satu adalah rutin ya, rutin. Jadi satu hari satu kali itu, misalkan satu hari 10 dibanding satu hari satu kali dan rutin, itu lebih baik satu hari satu ya. Jadi kuncinya desain feed ini rutin. Nah nanti orang tua ataupun wali silakan disuruh untuk memfollow atau mengikuti ini feed sosial media yang memang kita tentukan. Misalkan entah pakai Facebook atau pakai Instagram atau pakai TikTok, itu silahkan dipakai ya. Kenapa? Di sekolah itu anak atau peserta didik itu cuma jam 7 sampai jam 12 mungkin sekarang, jam 1 jam 2 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 sampai 8 jam. Sementara sisanya itu kan di rumah. Dan pastinya di rumah itu menutup kemungkinan pasti banyak yang pegang HP. Kecuali memang ada program nggak boleh pegang HP. Nah, pasti salah satu yang dituju adalah sosial media teman-teman ya. Entah itu karena gini ya, di balik rutinitas yang ada, itu pasti seseorang butuh yang namanya hiburan. Entah melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, itu adalah sosial media yang memang untuk cari hiburan, lalu cari perhatian ya, karena salah satu kebutuhan manusia kan butuh perhatian ya. Jadi makanya ada satu selalu dikomen, didukung dan lain-lain, itu adalah sebuah kebutuhan dalam diri. Jadi makanya banyakkan orang menggunakan sosial media untuk kebutuhan itu, entah hiburan atau apapun itulah. Nah, maka dari itu, dari situ adalah sebuah peluang bagi sekolahan untuk marketing, yaitu menggunakan desain feed. Jadi di akun sekolahan itu nanti silahkan di-share hal yang berkaitan dengan edukasi, entah itu dalam bentuk humor ataupun bentuk gambar, bentuk video, nah itu silahkan dibuat ya. Dan itu adalah salah satu salah satu media marketing yang lumayan oke ya, lumayan bagus ya. Contohnya saja misalkan di TV gitu kan ada film-film. Nah, dari film-film itu kan banyak orang yang iklan ya, entah itu produk rumah tangga ataupun yang lain yang iklan. Nah, di sini karena berkembangnya teknologi, kita kan bisa membuat TV sendiri gitu ya, atau TV atau sosial media sendiri yang dimana itu adalah kontennya itu dari sekolahan. Tapi memang kalau yang desain seperti ini itu butuh ketelatenan ya, harus telaten, harus rajin upload lah dan lain-lain. Kalau enggak gitu nanti akan malah enggak worth it atau enggak bekerja fitnya. Oke, itu ya. Itu desain itu. Lalu untuk website ya, website sendiri ini
untuk aksesnya sebenarnya lebih jarang ya, karena kalau nggak ada kebutuhan orang itu nggak menuju website, apalagi website sekolah gitu ya. Nah, untuk website ini biasanya fungsinya itu malah di Google ya, di Google itu pencarian misalkan apa gitu ya, sekolah di Tulungagung, sekolah di Jawa Timur terbaik. Nah, itu nanti mereka biasanya yang cari referensi-referensi melalui Google Search Engine. Nah, itu adalah salah satunya pilihan website. Nah, website ini bukan berarti ya, website ini ya, bukan berarti teman-teman hanya isinya profil itu. Nggak hanya itu ya, di zaman sekarang website itu kalau isinya profil ya cuma fungsinya seperti brosur sama banner ya. Nah, seiringnya berkembangnya waktu, website ini sebagai media marketing juga. Jadi di dalam website itu ada edukasi-edukasi. Jadi misalkan sekolah butuh apa ya? Misalkan siswa butuh cara membuat kue lah, gitulah contohnya. Entah itu jurusan jurusan tata boga. Nah, di website itu disediakan. Oh, kok ada website, misalnya di mana ya sumbernya, misalkan blog sekolah desain, blog sekolah kelas jagoan. Nah, oh ini dari kelas jagoan, jadi sekolahnya berarti ini membahas jurusannya ada jurusan tata boga seperti itu. Jadi website ini adalah media marketing yang bagus ketika yang di dalam website itu tidak hanya masalah profil ya. Profil kan biasanya kalau website kan cuma isinya website sekolah ya. Isinya kan berita sekolah, profil sekolah, prestasi, guru-guru yang ngajar, jumlah siswa, dan itu saja. Nah, seiring berkembangnya waktu itu harus diimbangi dengan itu ya, model-model baru, yaitu di website sekolah itu diisi juga mengenai konten-konten edukasi yang mungkin menarik bagi santri siswa atau bagi wali murid ya. Dengan begitu nanti ketika cari di Google, oh di sini di mana sih ini kok bahas lengkap, oh ini ternyata di sekolah A, oh berarti ini sekolah ini sudah pasti bahas materi ini berarti ada jurusannya atau memang expert di bidang jurusan tersebut seperti itu. Karena zaman sekarang kan serba digital. Kalau teman-teman masih memakai cara lama gitu ya, teman-teman akan ketinggalan. Saya yakin itu. Apalagi daerah kota dan pinggiran kota ya. Kota, sekitar kota yang desa lah masih bukan sulit jaringan ya. Akan pasti sangat ketinggalan. Lalu bagaimana yang ini yang teman-teman yang ngajar di ini di pedalaman atau mungkin daerah-daerah yang sulit sinyal. Teman-teman kalau nggak belajar sekarang, kalian beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi pasti akan ketinggalan. Karena apa? Tentunya para provider seperti eh, Telkomsel, Antri, lalu dan lain-lain itu pasti akan terus membangun tower-tower yang mungkin pedalaman harus dijangkau. Nah, teman-teman terlambat 1 hari saja, 1 hari, 1 minggu itu sudah ketinggalan informasi. Jadi era itu pasti bukan pasti era itu ada kemungkinan akan datang era di mana sinyal di pedalaman di jaringan sulit itu akan lancar itu kemungkinan ada ya. Karena yang namanya bisnis makanya itu yang namanya pebisnis itu akan terus dikembangkan, beda sama pedagang itu kan cuma yang penting ini, tapi kalau bisnis kan maksudnya harus terus berkembang dan dari itu nanti karyanya bagaimana kan seperti itu. Makanya di sini teman-teman panitia itu harus punya ini mindset seorang pebisnis, jadi harus dikembangkan. Kalau tidak gitu ya sudah itu akan berakhir ya, yang mana yang penting buka PPDB gitu. Nah, kalau nggak percaya sih, ya mungkin ya teman-teman berada di zona nyaman kan, atau mungkin berada di zona yang nggak akan ini nggak akan berpikir seperti itu karena sibuk dengan administrasi dan lain-lain ya. Ya, tetapi saya yakin yang namanya kebutuhan kehidupan. Jadi teman-teman kalau mungkin ngajar, saya sendiri yang juga ngajar kan, rutinitas itu sama per setiap tahun, misalnya tahun pertama, tahun kedua itu kemungkinan sama. Jadi harus ada hobi yang di luar. Yang salah satunya
yaitu terus belajar untuk mengembangkan diri, terutama di bidang IT. Ya. Oke, gitu ya teman-teman untuk masalah promosi. Jadi cetak pakai brosur seperti itu tadi, ribbon, desain feed, dan website seperti itu. Ya, itu cara promosinya. Tapi tidak hanya itu, ada banyak poin-poin lainnya yang mungkin teman-teman yang tahu tapi tidak sadar, atau mungkin teman-teman benar-benar tidak tahu. Ya, itu nanti akan dibahas di level 2 lebih banyak dan lebih kompleks lagi. Jadi promosi ini adalah satu kesatuan, tidak mungkin dilakukan sendiri, maka harus dilakukan oleh segenap sekolahan. Karena ini memang kebutuhan ya. Sekolah tanpa marketing itu akan tenggelam ya. Saya yakin sekolahan-sekolahan ya, teman-teman kan pasti yang tahu kasus sekolah di merger atau sekolah tutup. Saya yakin itu karena sekolahnya tidak pakai ilmu marketing. Jadi ya entah itu nggak pakai marketing atau malah produknya itu tidak diperbarui, sistemnya tetap saja, gurunya tidak di-upgrade, yang penting ngajar gitu ya, karena berada di zona nyaman atau gitu, asal didiknya tidak menunjukkan perubahan signifikan lah, prestasi atau lulusannya tidak oke kan gitu, kualitasnya juga terus menurun ya. Nah itu makanya akan terus menurun ya, itu terserah teman-teman ya, mau pilih terus bergerak atau berada di zona nyaman. Pak, usia saya sudah tua gitu. Misalnya sudah di di bawah umur, sudah usia senja, itu bukan masalah teman-teman ya. Ya, saya rasa bukan masalah. Contohnya teman-teman coba lihat cek sejarah KFC ya. KFC itu yang babat atau yang mendirikan itu siapa sih? Nah, itu kakek-kakek yang umurnya berapa, 65 atau berapa, itu malah sukses teman-teman ya. Jadi usia itu bukan masalah, yang penting adalah semangatnya teman-teman ya. Semangatnya terus untuk ber ini survive ya, atau bertahan hidup. Oke, itu ya untuk marketing ya. Jadi silahkan teman-teman praktekkan untuk lebih detailnya, yang ini tanda-tanda hanya dibahas di level 2. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.